Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak akan pernah bosan kami menyampaikan bahwasanya hari ini adalah hari emas kita. Setiap hari di mana Allah masih memberikan kita umur, masih bisa melanjutkan estafet kehidupan kita, berarti adalah hari emas kita. Karena hari-hari yang lalu, bila bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kurang, maka kita masih bisa menyempurnakannya. Kalau ada yang sudah kita kerjakan, maka kita tinggal meningkatkan atau mengerjakan lagi supaya bertambah volume pahala kita di timbangan amal dan meninggikan derajat kita di surga. Kalau di masa lalu masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maka ini kesempatan emas justru untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita bisa selamat dari segala macam hukuman yang disebabkan karena dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan umur dan kita tidak tahu sampai kapan umur ini ada, tapi yang pasti ajal akan datang. Ada batas umur setiap orang di antara kita. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing, tinggal menunggu siapa yang dulu masuk ke liang lahat tersebut. Orang yang cerdas, orang yang menyadari masalah ini, sehingga memaksimalkan waktunya. Detik demi detik yang Allah berikan ini semuanya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Dan alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kita umur, menggerakkan hati, fikiran dan anggota tubuh kita untuk datang di masjid Allah ini, mengerjakan sholat subuh berjamaah, menunggu sampai waktu duha nanti dengan tujuan mengejar pahala. Sabda Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah subuh, kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah, apapun sifatnya mengingat Allah, termasuk majelis ilmu, sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah sempurna. Juga tentunya menghadiri majelis ilmu yang kita tahu ini adalah majelis yang sangat mulia, dihadiri oleh para malaikat, dan tidak akan mendatangkan kepada kita kecuali kebaikan. Bertambahnya iman karena ilmu yang kita pelajari, sama saja sebenarnya kita sedang memberikan makanan roh kita. Kalau roh kita atau rohani kita ini kuat, walaupun jasad kita mungkin kecil di mata manusia, atau mungkin punya kekurangan fisik, tetap dia akan sangat tegar melalui kehidupan ini. Namun kalau ada orang sibuk saja memberikan makanan jasmaninya, yang seperti tiap hari kita selalu pikir apa yang menjadi sarapan, makan siang, makan malam, tanpa memikirkan rohanianya, ilmu yang akhirnya merupakan makanan dan vitamin terbaik buat ruh, maka sekekar apapun jasmaninya, pasti aja akan sangat lemah menghadapi kehidupan ini. Berapa banyak orang yang kekar, orang yang kaya, tapi akhirnya hidupnya diakhiri dengan bunuh diri, putus asa, rusak rumah tangganya, dan segala macam hal yang tidak asing bagi kita dalam fenomena kehidupan manusia. Alhamdulillah atas nikmat ini, maka tinggal bagaimana kita istiqamah, konsisten menjaga keimanan dan ilmu kita. Sebagaimana Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, tunduklah padanya, terapkanlah syariatnya sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik suri tauladan, orang yang paling pantas dijadikan sebagai idola. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah bagian daripada ibadah. Apapun itu sifatnya, cara makannya, minumnya, berpakaian, bergaul, berekonomi, berpolitik, menjadi figur anak, orang tua, pasangan hidup, sahabat, semuanya sudah dicontohkan dan Allah kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik. Ciplak hidupnya, kalian akan bahagia dunia akhirat. Bagi orang yang ingin mengingat Allah, bertemu dengan Allah, ya,
ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat, maksudnya surga dan selamat dari neraka, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi utusan sesudahnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas 10 salam dari Allah, yang berarti pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, peninggian derajat dan pemenuhan semua kebutuhan, serta juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Setelah kurang lebih beberapa pekan kita libur karena kami ada amanah membimbing jamaah, sempat umrah, karena memang sudah menjadi rutinitas sebulan setengah kami akan berangkat, dan insya Allah nanti mungkin 3 harian sebelum puasa pun akan ada keberangkatan umrah. Dan itu yang Allah mudahkan, alhamdulillah. Saya juga doakan semoga semua jemaah bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini, diberikan dengan pahala yang sempurna. Kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, bila Allah mudahkan, Sahih At-Targhib Tarhib. At-Targhib Tarhib ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah, susunan hadis-hadis Nabi SAW yang mulia, semuanya berisikan keutamaan-keutamaan ibadah dan juga ancaman terhadap maksiat. Lalu kemudian ditelusuri hadis-hadisnya lagi oleh pakar hadis Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah semuanya. Kemudian keluarlah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke kitab baru, kitab kelima. Kalau yang pegang bukunya, kitab salat. Setelah panjang lebar tentu kita menyelesaikan sampai di halaman 272 dari buku ini. Sekarang kita masuk bab pertama dalam kitab salat, masalah anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaannya. Bagi yang pegang buku atau PDF-nya itu di halaman 275. Seperti biasa kita akan coba menjelaskan sedikit tentang masalah judul, baru kita masuk ke hadis-hadis mulia, untaian mutiara yang disampaikan oleh utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makna daripada perkataan anjuran untuk mengumandangkan azan artinya bagaimana setiap orang muslim laki-laki berusaha untuk mengejar keutamaan ini dan belajar untuk bisa mengumandangkan azan. Bukan hanya sekedar menjawab muazzin, tapi bagaimana dia mengumandangkan azan itu. Dari kecil anak-anak kita sekarang dilatih agar mereka terbiasa mengenal lafaz-lafaz azan. Karena dia adalah panggilan solat. Bukan muazzin yang sedang memanggil kita solat, tetapi Allah Azza wa Jalla yang memanggil kita. Karena orang Melayu, orang Arab, orang bule, orang hitam dari negeri atau wilayah Afrika sana, sama kata-katanya. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, semuanya sama. Seruan solat, hayya ala shalah, hayya ala falah, ayo mengerjakan solat, ayo menuju kepada kemenangan, itu bukan perkataan muazzin, dan ini panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setiap orang di antara kita pekah menangkap itu. Jangan pernah biarkan Bapak Ibu sekalian kesempatan azan kemudian luput dari kita. Baik yang paling utama menjadi muazzinnya, kemudian potongan kedua dari judul ini dan keterangan tentang keutamaannya. Berarti mempelajari bagaimana menjadi muazzin, atau bagaimana kita menjawab azan tersebut, baik dengan lisan ataupun kita segera mengerjakan sholat setelah azan itu. Tentu juga ada rentetan yang lain seperti mengejar keutamaan berdoa di saat azan dikumandangkan, di saat iqamah dikumandangkan, dan juga di antara keduanya. Karena memang keutamaan mendapatkan doa mustajab itu bukan hanya antara azan dan iqamah, tapi termasuk pada saat azan dikumandangkan dan juga pada saat iqamah dikumandangkan. Berarti mulai muadzin mengatakan Allahu Akbar, itu sudah mustajab doa. Jadi kita bisa sambil menjawab apa yang dilafadzkan oleh muadzin, sekaligus kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kami paparkan panjang lebar dalil-dalilnya di bahasan buku yang ditulis Syekh atau Dr. Sa'id Al-Qahtani hafizahullah dalam buku tentang masalah doa. Dan alhamdulillah sampai sekarang budak bukunya masih berjalan dan kita biasa live kurang lebih sebulan 2 kali di daerah Blok M sana, bukan di masjid Blok M-nya, tetapi ada salah satu majelis taklim yang kami isi membedah buku ini, dan Bapak Ibu bisa kembali ke playlist YouTube kami insyaallah.
Baik, kita akan baca hadis pertama dalam bab ini, Bapak Ibu sekalian, tentang keutamaan mengumandangkan azan, berarti mulai dari belajar kalimat-kalimat azan, kemudian menitik beratkan agar setiap laki-laki muslim itu agar pernah mengumandangkan azan walaupun sekali seumur hidup, dengan tujuan mengejar keutamaan-keutamaannya. Mungkin kalau ibu-ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak laki-lakinya, saudaranya misalnya, atau kalau Anda mengajar di TPA atau di sekolah, Anda bisa ajarkan kepada murid-murid Anda. Dan juga bagaimana kita bekali diri kita dengan ilmu, dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya. Karena salah satu faktor utama yang mendorong kita selalu semangat untuk bisa mengerjakan perintah Allah adalah mengetahui janji Allah di ibadah tersebut. Itu biasa dikenal dengan fadilahnya. Nah, ini yang kita akan bacakan fadilah-fadilahnya. Hadis pertama di bab ini, di bab pertama di kitab sholat, masalah anjuran mengumandangkan adzan dan keterangan keutamaan-keutamanya dengan sanad sahih. Dan ini urutan 231 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu atau lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa." Terjemahannya kata Nabi SAW, seandainya orang-orang itu mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada berangkat awal pergi sholat, maksudnya ke masjid, atau mengerjakan awal waktu sholat, niscaya mereka akan berlumba-lumba mengerjakannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan menghadiri keduanya walaupun dalam kondisi merangkak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita langsung masuk ke faedah hadis seperti biasa metode yang kita gunakan. Potongan sabda Nabi SAW, "La ya'lamun nas." Ini menjadi sebuah faedah penting. Kalau seandainya manusia tahu. Faedah pertama di sini berarti terlihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, beruntunglah orang yang mau tahu dengan cara mempelajarinya lalu menerapkannya. Sisi yang kedua, ruginya orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Jadi dua sisi kita memahami faedah daripada potongan perkataan mulia ini. Lo ya'lamun nas. Kalau seandainya manusia tahu, berarti ada memang orang yang mau tahu. Dia belajar kayak Bapak Ibu, Masya Allah, luangin waktu dengarin, terus merenungin, nanti mungkin dipraktikin. Itu keberuntungan yang luar biasa. Tapi ada juga orang, sehebat apapun dan sepadat apapun isi ilmu yang disampaikan, bagi mereka angin lalu, tidak mau tahu. Akhirnya sampai tua pun tidak faham agama. Dan yang disinggung oleh Urwah bin Zubair rahimahullah, tidak ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan orang yang sudah tua tapi jahil terhadap perkara agama. Ya, tidak sama sekali tahu dan tidak mau ngah, ya, tidak mau memahami, sehingga terlewatkan waktu-waktunya yang sangat banyak dan sia-sia saja. Kami kenal ada seseorang dulu di Jawa Timur sudah meninggal rahimahullah. Nanti umurnya sudah 60 tahun lebih, mungkin sudah 70 tahun, sudah sangat tua. Baru dia berkata dengan terbata-bata, saya sekarang mau mempelajari tentang sejarah Nabi, saya sekarang mau mempelajari tentang sejarah para sahabat, saya mau menulis buku ini dan buku itu. Maka saya berpikir pada saat itu, mana orang ini di masa mudahnya, di saat matanya masih terang, punggungnya masih tegak, ya, akalnya dan idenya masih brilian, dia masih kuat secara fisik, bisa kemana-mana, bisa menuntut ilmu, hadir majelis ini, majelis itu. Kenapa nanti pada saat sudah tua baru berpikir seperti ini? Walaupun sebenarnya lebih positif lagi dibandingkan orang yang sama sekali tidak berpikir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus fahami poin penting dalam masalah ilmu. Ilmu itu harus didatangi. Tidak ada ceritanya ilmu itu datang sendiri. Tidak ada manusia dilahirkan langsung alim. Kalau Anda mau memahami agama ini, minimal menjadi panduan hidup Anda pribadi, Anda harus datang. Menggerakkan kaki Anda, menggerakkan hati dan pikiran Anda dan anggota tubuh yang lainnya untuk datang dalam majelis ilmu, untuk berkorban. Tidak bisa bertemu antara seseorang itu alim, faham,
dan akhirnya dia bisa praktekin dalam hidupnya, menjadi panduan hidupnya masalah-masalah agama ini, kecuali memang dia berusaha. Nggak bisa seseorang itu malas. Nanti aja deh, saya kapan ada waktu baru saya belajar. Nanti kalau ada kesempatan, nggak bisa begitu. Harus Anda mengatakan, saya harus punya kesempatan, saya harus punya waktu. Karena kalau tidak, rohani kita itu akan lemah. Kalau ruh seseorang lemah, sebagaimana kami singgung tadi, maka jasmani juga jadi lemah. Berapa banyak orang yang ruhnya kuat, walaupun ekonominya susah, walaupun hidupnya susah. Teman-teman kita di Gaza, di Palestina, dibombardir, dibunuh, tapi karena ruhnya mereka kuat, kelaparan berapa hari pun tidak masalah bagi mereka. Kehilangan harta dunia tidak masalah bagi mereka, karena ruhnya kuat. Mereka yang menguatkan dan selalu memberikan nutrisi terbaik buat ruh mereka dengan ilmu, dengan iman. Walaupun sebenarnya kebutuhan untuk memberikan nutrisi jasmani perlu, tapi jangan lupakan rohani kita atau rohani kita. Jadi ilmu itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian datang sendiri tanpa kita belajar, tanpa kita luangin waktu. Tidak bisa ketemu seseorang itu menjadi alim dengan malas, tidak mau baca, tidak mau tahu, cuek, ya, tidak peduli, semuanya tidak bisa. Harus kita peduli, kita berusaha, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini faedah penting sekali dari potongan awal sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas." Kalau manusia tahu, berarti ada dua poin dalam masalah faedah pertama ini. Ada orang yang mau belajar, hanya dapat faedah. Dan saya sudah bilang tadi, ilmu tidak bisa datang sendiri. Harus kita luangin waktu, kayak Bapak Ibu datang, duduk, dengarin, catat, fahami, praktekin, ajarkan. Baru bisa. Dan sayangnya, nanti orang-orang akan banyak menyesal kalau bagian yang kedua tadi. Yaitu orang yang tidak mau tahu, cuek, nggak peduli, nggak penting bagi dia. Kapan ada waktu, kapan saja dia saya mood, dan segala macam alasan-alasan yang nanti membuat mereka menyesal. Bermula dari melihat malaikat maut pada saat meninggal, kemudian kuburan, melalui kuburan, kemudian pembangkitan mahsyar, dan ujung-ujungnya bisa orang masuk ke neraka karena jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak keutamaan dalam ibadah, keutamaan ibadah dalam agama kita ini mudah sekali kalau mau dikerjakan. Ke masjid begini mudah sekali. Tapi Bapak Ibu sudah tahu setiap langkah kita ke masjid ini luar biasa. Nanti dalam kitab sholat ini kadang-kadang kita kalau ulangin kembali walaupun sudah tahu hadisnya, itu tidak pernah rasanya hadis itu tanda kutip ini basi atau terasa sudah tidak layak atau tidak pantas gitu ya. Selalu membakar semangat kita untuk kembali semangat mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Jadi memang ini penting sekali. Pelajaran yang kedua, kedudukan azan itu sendiri. Karena kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan oleh Allah pada azan. Ini faedah kedua. Berarti itu kedudukan azan yang bermula dari menjadi muazzinnya, kemudian yang kedua adalah mendengarkan azan tersebut dan menjawab muazzin, dan yang ketiga segera mengerjakan sholat. 3 hal ini. Tapi urutan yang paling afdal adalah menjadi muazzin. Nanti ada penjelasan khusus juga dalam bab-bab ke depannya bagaimana kedudukan para muazzin. Ulama sepakat mengatakan orang kalau sholat, misalnya kayak tadi kita sholat masing-masing, kita akan dapat pahala kita masing-masing. Bapak Ibu sholat, ikutin peraturan, ikutin ajaran Nabi SAW, Anda dapat pahalanya. Tapi orang beda-beda tingkat pahalanya nanti. Allah lebih tahu bagaimana membalasnya. Tergantung kadar keikhlasan, tergantung kesempurnaan gerakan, kesempurnaan bacaan, kehadiran hati, dan segala macam hal yang memang berbedakan nanti derajat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang selalu diberikan pahala sempurna. Ya. Maka ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian orang yang mengajak orang lain sholat, itu Bapak Ibu tadi pada saat mau sholat misalnya ajak istrinya, ajak suaminya, sama-sama yuk kita ke masjid sholat misalnya, atau ajak tetangganya, atau janjian sama sahabatnya, sepupunya, saudaranya, mertuanya, anak mantunya, orang tuanya, siapa saja, diajak kita hadir yuk besok misalnya, 3-4 orang, 10 orang yang diajak sama dia, maka ini lebih baik daripada orang yang datang sendirian tadi. Karena selain dapat pahala dia, toh waktu yang dilowongkan, energi yang dikeluarkan, ibadah yang dikerjakan sama aja. Tapi karena ngajak orang lain, saya pernah bahasakan di kajian kita ini juga dan kajian-kajian lain, kita marketingkan ibadah itu, maka kita akan panen pahala semua orang yang ikut ajakan kita itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri
fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ili syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Level sesudahnya, tadi yang pertama yang paling bawah adalah sholat ibadah sendiri. Yang kedua mengajak orang lain, dia sholat juga dia mengajak orang lain. Baru kemudian yang ketiga, pahala imam yang sholat. Karena imam akan panen pahala semua makmumnya. Dia memang ditunjuk menjadi imam untuk mengimami manusia. Semua gerakan sholat mengikuti dia. Maka dia pun panen pahala semua makmumnya. Tapi level tertinggi adalah para muadzin. Karena memang dia akan panen pahala semua orang yang sholat. Kemudian pahalanya imam juga pahala dia sendiri. Karena dengan kumandan azannya hayya ala shalah, hayya ala falah. Kalau di subuh begini ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Maka orang-orang pada mengerjakan sholat apakah di masjid atau di rumah. Maka dia akan panen pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah siapkan di azan, nah, berarti menjadi muazzinnya yang pertama. Nanti akan ada keterangan juga banyak sekali hadis tentang keutamaan tersebut. Di antaranya muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Nanti maksudnya paling dikenal, paling banyak pahalanya. Muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Ya. Kemudian siapapun yang mendengarkan atau apapun yang mendengarkan suaranya dari jin, manusia, batu, angin, apa saja, itu akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dan sekian banyak pahala-pahala dan keutamaan akan didapatkan. Kemudian di level azan ini, pertama muadzin, kemudian yang kedua menjawab azan. Nanti juga akan kita pelajari hadis Nabi SAW. Kata beliau, kalau kalian dengarkan muadzin mengumandangkan azan, ikutilah atau ucapkan seperti yang diucapkan. Ya. Kemudian bacalah salawat kepadaku. Jadi di sini berarti selain jadi muadzin, karena tidak semua orang jadi muadzin. Ya, mesti muadzin itu orang yang suaranya bagus. Ya. Faham tentang waktu sholat, ada syarat-syaratnya itu ya. Makanya waktu awal Nabi SAW hijrah ke Madinah, waktu itu belum ada kumandan azan. Orang-orang cuma tahu tanda-tanda waktu sholat sudah masuk dan mereka kumpul. Nabi SAW dia sudah banyak orang yang masuk Islam. Hampir mayoritas penduduk Madinah dari kaum Ansar yang terdiri dari dua suku Aus dan Khazraj sudah masuk Islam. Maka beliau pun berkata kepada para sahabat, coba cari sesuatu yang bisa menjadi panggilan sholat kita. Maka ada sahabat yang berpikir mau beli trompet seperti orang Yahudi. Ada juga sahabat yang mau membeli lonceng seperti Nasrani. Maka ada satu sahabat bernama Abdullah radhiyallahu anhu, beliau tidur lalu mimpi. Beliau mimpi melihat ada seseorang memegang lonceng. Lalu dalam mimpi karena tidak bisa diatur, dia berkata, bisa enggak kamu jual lonceng itu buat saya? Lalu orang dalam mimpinya mengatakan, untuk apa? Dia bilang, untuk komandan sholat kami, panggilan sholat kami. Maka orang dalam mimpi itu mengajarkan, mengatakan, mau enggak saya tunjukkan kamu lebih baik daripada lonceng ini? Abdullah mengatakan, iya. Maka diajarkanlah lafaz azan. Dan ulama sepakat mengatakan itu adalah malaikat yang Allah datangkan untuk mengajarkan kepada orang ini. Lalu Abdullah pun menghafal lafaz azan tersebut, bangun lalu melaporkan kepada Nabi SAW. Yang mimpi Abdullah, tapi perhatikan perkataan Nabi apa? Ajarkan wahai Abdullah apa yang kau lihat dalam mimpimu kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya dari kamu. Jadi memang tidak bisa juga sembarangan orang gitu kan. Bukan berarti oh Ustaz tadi bilang keutamaan jadi muadzin, kita jadi muadzin aja semuanya gitu kan. Ada orang azan mungkin membuat orang lain lari dari masjid ya. Mungkin karena suaranya, mungkin karena apalah. Bahkan ada saya lihat di media kita tuh dijadikan bahan mainan azan itu ya. Jadikan mainan seakan-akan menyanyi, seakan-akan dan itu ya. Ini harus difahami baik-baik, ini ibadah, panggilan sholat, diikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi paling tidak kita masuk ke level kedua yang juga pahalanya besar, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjawab muadzin seperti apa yang diucapkannya. Dalam sebuah riwayat yang lain, kecuali hayya ala shalah dan hayya ala falah, kita jawab la haula wa la quwata illa billah. Selain itu semuanya sama lafadznya. Termasuk ya kalau perkataan muadzin di subuh as-salatu khairum minan naum, kita juga mengatakan as-salatu khairum minan naum. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah kedudukan saf awal. Maaf tadi jadi muadzin menjawab azan. Kemudian yang ketiga itu ada juga di sini tambahan di faedah kedua tadi ya, tentang masalah kedudukan azan, yaitu orang yang segera mengerjakan sholat. Ini juga masuk dalam masalah
potongan sabda Nabi SAW, kalau seandainya manusia tahu apa yang disimpankan oleh Allah atau disiapkan pahalanya pada saat azan. Jadi muazzinnya menjawab azannya dan juga segera mengerjakan sholat. Beda orang begitu habis azan langsung sholat. Sebagaimana dalam hadis yang lain tentang keutamaan sholat di awal waktu. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai, yang paling afdal, paling besar pahalanya, ya. Maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Jadi beda pahalanya orang sholat di awal waktu kayak tadi kita misalnya. Kemudian ada juga orang mungkin yang sholat, misal contoh 5:30, ya. Itu beda pahalanya. Atau mungkin menjelang terbit matahari, apalagi kalau ada orang ketiduran kemudian bangun setelah terbit matahari. Kalau ada udhunya ketiduran dia boleh sholat. Ya, kalau dia sengaja tinggalkan tidak ada lagi sholat bagi dia. Kalau orang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktu, misal ada orang dia tidak sholat subuh, sebentar terbit matahari ada kajian di dekat rumahnya di waktu duha, disebutkanlah oleh kiai atau gurunya atau ustadznya tentang keutamaan sholat. Lalu dia termotivasi mau sholat, dia nggak bisa lagi kembali mengerjakan sholat subuh karena tadi subuh sengaja ditinggalkan. Orang yang punya udzur ketiduran, lupa baru bisa dia kerjakan. Ya itu baru ada qadanya, kalau tidak maka tidak ada qada sholat. Ya, seperti itu yang disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita sudah ambil dua faedah dari potongan pertama, la ya'lamun nas, kalau seandainya manusia tahu. Kemudian juga kita sudah ambil faedah dari potongan ma fin nida, apa yang Allah simpankan dan siapkan pada azan. Faedah ketiga tentang keutamaan saf awal. Ya, tapi ini walaupun mengerucut kepada kaum laki-laki. Saf awal di masjid ini itu adalah keutamaan sangat besar. Tolong renungi baik-baik sabda Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang tahu, artinya sayangnya Allah tidak bukain buat mereka. Kalau mereka lihat, maka mereka akan bersaing, berundi, berlumba-lumba. Sampai ke sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau seandainya ada orang yang masuk di saf awal di masjid dan saya terlambat, maka saya bersedia untuk membayar dengan seluruh harta saya, ya, agar dia pindah ke saf kedua dan saya masuk ke saf pertama. Ini subhanallah banyak luput di negara kita, ya. Banyak sekali. Bahkan kadang-kadang orang saling mempersilahkan. Silakan Pak, silakan. Silakan apa? Silakan raih pahala lebih besar. Kenapa mempersilahkan orang? Anda masuk dulu, baru Anda persilahkan orang kalau masih ada tempat kosong. Jangan persilahkan orang mendahului Anda mengerjakan ibadah, itu keliru. Kalau dalam ibadah kerjakan dulu, baru ajak orang lain. Itu yang benar. Masuk dulu di saf awal, masih lowong panggil orang lain. Tapi kita di saf 2, saf 3, lagi jalan ke saf awal ada orang mau lewat, lalu kemudian kita silakan Pak. Silakan apa? Silakan dapat pahala lebih besar. Silakan dapat derajat lebih tinggi. Kenapa harus seperti ini? Harus diluruskan ini, ya. Karena saya lihat saf awal di negara kita kebanyakan masjid, tidak kita katakan semua, itu saf awal tidak penting bagi mereka. Terbukti sudah duduk datang, bahkan ada yang datang pada saat azan tapi gak isi saf awal. Kenapa? Sayang sekali, ya. Ini kalau seandainya manusia tahu yang dijanjikan mereka, kata Nabi SAW, perhatikan lafaz sesudahnya, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau mereka tidak bisa dapat itu kecuali mereka saling berundi, berebut, maka mereka pasti akan lakukan. Artinya saking besarnya pahalanya. Jangan disia-siakan. Yang unik Bapak Ibu sekalian, saf awal ini punya nilai hanya di waktu tertentu saja. Yaitu kalau sudah iqamah sholat. Hanya itu saja. Artinya kalau sudah salam, saf awal itu sudah kembali seperti saf-saf sholat yang lainnya. Nggak ada keutamaannya. Di waktu itu mahalnya. Di waktu itu kejar. Terus gimana caranya? Kiatnya apa? Datang lebih cepat ke masjid. Kalau mau dapat saf awal tapi datangnya nanti azan baru mau wudhu di rumah, kehilangan sholat qobliyah, kehilangan saf pertama, kehilangan doa mustajab antara azan dan iqamah, sayang sekali. Coba tanamkan kepedulian dalam masalah sholat ini Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya ibadah yang Nabi SAW terima di langit itu hanya sholat. Jihad, zakat, haji, semuanya, bakti orang tua, silaturahim, dan segala macam hal, itu di bumi. Jibril AS datang membawa itu. Tapi sholat ini harus melalui proses jalan Isra dan Mi'raj. Itu bukan main-main. Perjalanan ke Aqsa, terbang naik ke langit, ya diperlihatkan segala macam jenis siksa kubur, siksa neraka,
balasan orang di surga, bertemu dengan ruh para nabi-nabi, proses yang luar biasa. Hanya karena sholat ini. Maka harus punya kepedulian. Kalau Anda mau dapat keutamaan, coba terapkan ini. Yang pertama itu, sudah punya persiapan jauh sebelum waktu sholat. Sederhana tipsnya. Misal contoh, subuh jam 4 lewat 30 menit. Emang dari jam 4 Anda sudah bangun. Anda sudah siap, sudah uduk segala macam, sudah ke masjid. Jadi azan itu sudah dalam masjid. Atau minimal sementara azan dikumandangkan. Sehingga Anda masih bisa menjawab azan, kemudian Anda bisa masuk ke masjid, bisa mengejar saf pertama, terutama bagi laki-laki. Ya, karena saf awal ini, itu yang utama bagi laki-laki. Kalau perempuan justru saf yang di belakang. Ya, nanti akan kita bahas dalam kitab sholat. Karena ini masih di bab pertama kitab sholatnya. Akan ada penjelasan tentang masalah pengaturan saf. Laki-laki yang paling afdal di depan, perempuan yang paling afdal di belakang, gitu kan. Nah, ini akan kita jelaskan juga hikmah-hikmah dan pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan baik-baik ini. Tips yang pertama, persiapan jauh sebelum waktu sholat. Peduli dengan itu, terutama masalah wudhu. Ini kalau azan baru rame tempat wudhunya, gitu. Buru-buru. Tempat duduk di masjid teman-teman sekalian itu, tanpa mengurangi penghormatan, ya, itu digunakan untuk darurat. Anda batal wudhu, Anda belum wudhu dari rumah, tiba-tiba sudah masuk waktu azan, mampir di masjid di pinggir jalan, wudhunya dari rumah. Banyak hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah wudhu, pernah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, karena sebelum kitab sholat ini kan kita bahas tentang kitab taharah, di antaranya ada kitab wudhu, kalau masih ingat ya. Itu ada penyebutan Nabi SAW, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian menuju ke masjid. Nah itu jadi memang disuruh wudhu di rumah, wudhu sebelumnya. Lebih baik lagi kalau Bapak Ibu setiap kali batal wudhu, wudhu lagi. Sehingga selalu ada wudhunya, selalu siap untuk sholat gitu ya. Yang kedua, selain kita sudah wudhu jauh sebelumnya, setengah jam sebelumnya, sehingga tidak antri. Apalagi kalau Anda lagi di mall ya. Biasa saya lihat itu kalau maghrib, kami juga pernah sama keluarga mampir di sebuah mall, maghrib baru rame-rame. Sehingga selesai jemaah pertama, jemaah kedua dia masih antri di kamar mandi. Masih antri di tempat wudhu. Padahal kalau dia pergi ke tempat wudhu setengah jam sebelumnya, dapat itu. Wudhu bisa, sholat di awal waktu. Dan yang luar biasa, tanamkan ini Bapak Ibu sekalian, perasaan rugi kalau luput satu kesempatan ibadah. Karena sekali Anda luput dari satu sholat, misalnya tadi subuh ini ada yang luput, masbuk satu rakaat aja misalnya. Dia nggak bisa perbaiki. Nggak bisa kita memohon sama Allah, ya Allah tolong kembalikan di takbiratul ihram pertama imam supaya saya dapat pahala dari awal. Nggak bisa lagi. Sampai hari kiamat, dicatat kita masbuk di sholat itu, nggak bisa diperbaiki. Maka merasa rugi lah Bapak Ibu sekalian, karena tidak bisa diperbaiki ini. Dan orang yang membedakan kita dengan orang-orang nanti di derajat di surga itu ketelitian dalam mengerjakan ibadah, peduli dengan masalah itu. Jadi wudhu sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita peduli dengan waktu itu, dengan cara misalnya membunyikan alarm di handphone, punya peringatan untuk diri kita sendiri, peduli dengan masalah ini. Kemudian punya komunitas yang saling mengingatkan misalnya. Ini semua tips-tips yang sederhana tapi bisa kita lakukan. Karena Nabi SAW bilang kalau orang-orang tahu balasannya, mereka pasti akan bersaing. Mereka akan berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian. Dan ingat poin tadi, saf awal ini punya makna, ya, punya kedudukan di waktu itu saja. Ya sekarang orang sudah sholat begini, sudah salam, biar yang dari belakang masuk saf awal tidak dapat keutamaan ini. Hanya pada saat selesai iqamah. Selesai. Gitu kan? Dan juga perlu sekali Bapak Ibu sekalian, ini juga saya lihat masih kurang di negara kita, mohon maaf ya, saya bukan menyalahkan tapi kita sedang memperbaiki itu ya. Kadang-kadang saf awal itu masih kosong tapi nggak mau masuk. Dia datang masjid ini, misalnya imam sudah takbiratul ihram, sudah terbentuk saf awal, masih ada di ujung tempat kosong, dia nggak mau masuk, buat saf yang di belakang. Ada orang bahkan subhanallah tidak paham ini, sholat di belakang sendirian terpisah dengan saf berjamaah. Bagaimana bisa sah sholatnya ini? Harus masuk dengan saf kaum muslimin. Nggak boleh buat saf baru sementara saf di depan masih kosong. Nggak boleh. Anda bisa baca semua buku-buku fikih Bapak Ibu sekalian. Jadi harus difahami baik-baik masalah tata cara pengaturan saf. Begitu juga saf itu dimulai dari belakang imam ke arah kanan. Ini juga termasuk hal yang penting difahami. Imam kemudian sebelah kanan. Kalau kita sini mungkin sebelah kiri saya berarti. Itu dimulai dulu sampai full, baru kemudian dimulai sebelah kiri. Selalu begitu pengaturan saf. Baru pindah saf kedua, kanan, baru kiri. Masuk tiga, saf kanan, baru kiri. Jadi kalau masuk masjid, lihat mana sisi kanannya saf.
Mau saf pertama, kedua, ketiga, keempat, cari yang sisi kanannya. Sampai ada sahabat yang mengatakan, kami sangat senang kalau kami sedang berada di sisi kanan saf karena wajah Nabi SAW mengarah kepada kami. Kalau akan diiqamahkan atau sudah diiqamahkan sholat itu. Nah, ini semua mungkin sederhana, tapi kedudukannya besar. Ya. Dan orang yang faham masalah ini, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, "Lau ya'lam", kalau manusia tahu, mau belajar, maka dia akan beruntung. Dia akan beruntung. Ingat, peluang-peluang ibadah itu tidak bisa terulang. Tidak bisa terulang. Ya. Kalau 1 detik saja kita luput dari satu ibadah, si A sama si B, si A sempat kerjakan zikir di 1 detik itu, si B tidak sempat, nggak bisa diperbaikin. Bisa diperbaikin. Maka fahami baik-baik. Cukup yang lalu-lalu yang kita lalai. Sekarang kedepannya kita harus lebih baik. Dan yang bisa mengubah hanya Anda sendiri. Kami cuma bisa teriak-teriak seperti ini di mimbar. Bapak Ibu yang harus menarik ilmu tersebut dan dipraktikin dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang ketiga. Tentang kedudukan saf awal. Gitu ya. Pelajaran yang keempat. Adanya anjuran untuk bersegera datang ke masjid. Ini sedikit sudah disinggung tadi. Sebagaimana potongan sabda Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau lastabaqu ilaihi. Kalau seandainya mereka tahu dalam menyegerakan sholat, ya, sholat di awal waktu, segera datang ke masjid lebih cepat, atau ibu-ibu di rumah mungkin segera mengerjakannya, maka mereka akan berlumba-lumba. Ya, lihat kalau misalnya ada orang bilang misalnya, di ujung pintu gerbang komplek ini ada orang yang sedang bagi-bagi duit misalnya. 1 orang dapat 1 juta rupiah. Mungkin orang sudah lari berlumba-lumba ke sana. Karena pikirannya materi duniawi. Oh, di sana ada pembagian makanan gratis, ada pembagian baju gratis. Itu luar biasa orang berlumba-lumbanya. Tapi orang tidak berpikir untuk berlumba-lumba mendapatkan ini, ya. Bahwasanya dia diberikan pahala yang sangat besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah melakukan sebuah praktik dalam hidup beliau, itu penting sekali. Beliau datang ke pasar Madinah, beliau lihat orang-orang sibuk sekali dengan transaksinya. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi sepertinya orang-orang ini tidak terlalu peduli lagi dengan masalah sholatnya, dengan zikirnya. Maka beliau teriak di pasar itu, mengangkat suara sambil mengatakan, wahai penduduk Madinah, wahai muslimin, kenapa saya melihat kalian masih sini sibuk transaksi, sementara di masjid Nabi lagi dibagi-bagi warisannya Nabi. Orang-orang pedagang ini pikirannya cuma materi. Oh, warisan Nabi, pasti berarti ada pedang Nabi, ada perisai Nabi, ada baju Nabi, ada piring Nabi, ada mungkin harta Nabi ditinggalkan. Mereka semua tinggalkan dagangnya lalu datang mengatakan, oh, di mana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid. Kalau kalian mau pergi sana lihat, saya akan jaga dagang kalian. 1 pasar pergi ke masjid. Kosong pasar. Abu Hurairah jaga sendiri. Setelah lama mereka kembali lagi. Mereka bilang, Abu Hurairah, kami nggak lihat apa-apa di sana. Nggak ada warisannya Nabi dibagi. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Di sana ada orang sholat duha, di sana ada orang lagi zikir, ada orang yang sedang saling berbagi ilmu, ada orang baca Quran. Kata Abu Hurairah, celaka kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Nabi SAW yang kalian lalaikan. Itu lebih penting daripada perdagangan kalian ini. Dagang boleh, duduk sama teman-teman boleh, gitu kan? Rekreasi boleh, jangan lupa ibadah. Masa pergi ke puncak, tempat dingin, hotel bintang 5, malah tinggal sholat malam, malah nggak baca Quran, makin enak fasilitas, makin jauh dari ibadah, gimana caranya? Allah akan tanya semua nikmat-nikmat itu, ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang dimaksudkan faedah keempat tentang masalah bersegera mengerjakan sholat. Sudah kita bahasakan tadi, tolong diperhatikan Bapak tipsnya. Persiapan sholat jauh sebelumnya, wudhu jauh sebelum waktu sholat, ya. Sudah masuk ke masjid atau siap-siap di atas sejadahnya jauh sebelum waktu sholat, itu lebih baik sehingga tidak tergesa-gesa. Sholat qobliyah dapat, doa antara azan iqamah dapat, takbiratul ihram pertama imam dapat, semua itu akan ada penjelasan nanti di bab-bab ke depan berhubungan dengan kitab sholat ini. Yang kelima, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah sabda Nabi ini kedudukan tentang 2 sholat, yaitu tentang sholat isya dan sholat subuh. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang Allah janjikan di sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Sholat-sholat ini, Bapak Ibu sekalian, yang 5 waktu yang sudah kita tahu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, umumnya ulama, kalau yang saya pegangi pendapatnya,
Yang paling afdal dari 5 waktu salat ini adalah asar. Asar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat kalian, terutama salat pertengahan. Ya. Dan berdirilah kepada Allah dalam kondisi kalian penuh konsentrasi, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat. Maka ulama berbeda pendapat, ini salat pertengahan yang mana? Tapi pendapat yang kami pegangi, yang mayoritas ulama juga pegangi, adalah salat pertengahan adalah asar. Karena subuh dan duhur dianggap salat di waktu pagi. Walaupun duhur sudah masuk waktu siang, tapi dianggap masih pagi. Sementara maghrib sama isya itu sudah malam. Berarti pertengahan adalah asar. Dan beranjak daripada hadis Nabi SAW, siapa yang ketinggalan salat asar, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan hilang semua dari dia. Saking besarnya keutamaannya gitu. Lalu datang sesudahnya subuh dan isya. Bersamaan dua-dua ini. Ada hadis lain nanti akan kita pelajari insya Allah. Kalau seseorang sholat isya berjamaah di masjid, maka salah satu pahalanya dari sekian banyak pahala, dia seakan-akan mendapatkan pahala sholat malam setengah malam, non-stop. Hanya hadir sholat berjamaah di masjid, isya 10 menit misalnya, sholat 5 menit sholat misalnya, tergantung tempat anda sholat. Tapi kalau anda hadir sholat berjamaah di masjid, isya, maka sama anda sedang mendapatkan untuk mengerjakan sholat tahajud setengah malam non-stop. Salam, berdiri lagi, salam, berdiri lagi. Kita kadang-kadang sholat malam paling setengah jam. 1 jam itu sudah luar biasa mungkin para hufad Quran yang mengurangi banyak ayat Al-Quran. Ada bahkan orang sholat cuma 10 menit, ya, selesai sholat malamnya semua 11 rakaat. Entah apa yang dibaca, Allahu a'lam. Jadi memang sholat-sholat ini perlu punya perhatian secara khusus, ya. Isya ini kalau kita kerjakan sama dengan sholat malam setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah kayak tadi kita, seakan-akan dia menyempurnakan setengah yang tersisa. Jadi saking besarnya keutamaan. Nanti kan kita sebutkan keutamaan sholat subuh juga. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti ini, dia di bawah lindungan Allah sampai besok pagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian lepaskan lindungan Allah itu. Sengantuk apapun, secapek apapun, usahakan hadir subuh. Ya. Dan ada hadis Nabi SAW juga nanti akan kita pelajari ke depannya insya Allah. Kalau anak Adam itu manusia akan tidur, maka iblis atau syaitan akan mengikat 3 ikatan di tengkuknya. Ya. Tengkuk mungkin leher bagian belakang gitu ya. Kalau dia bangun pada malam hari lalu berzikir, maka akan lepas ikatan pertama. Kalau dia sholat, maka terlepas ikatan kedua. Ya. Maaf, kalau dia wudhu terlepas ikatan kedua, dan kalau dia sholat terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang ini paling semangat di hari itu. Coba Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda cuma baru tidur 2 jam, 3 jam, tentu istirahat malam harusnya cukup. Tapi kalau Anda tidur 2 jam, 3 jam, masih ngantuk sebenarnya. Tapi Anda dengar azan subuh, Anda sholat dulu. Coba perhatikan setelah salam, hilang ngantuknya itu. Sudah janji Nabi SAW, pasti dia akan semangat, dia akan baik. Dia akan ketinggalan sholat subuh itu mahal sekali. Ya. Kita masuk hadits kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam bab bahasan kita ini, dan ada 2A dan 2B. 2A-nya dengan sanad sahih urutan 232 dari awal kita belajar berbunyi dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a. Anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'adhdhini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a, aku melihat engkau menyukai gembalaan domba dan juga kehidupan badui, pedalaman. Jika kamu sedang bersama domba-dombamu dan di wilayahmu di padang pasir atau di badui, lalu kamu atau waktu sholat kumandangkanlah azan dan keraskan suaramu dengan azan tersebut, karena gema suara muazzin tidaklah didengar oleh jin, manusia, atau apa saja, sesuatu apapun, benda mati atau benda hidup, kecuali ia akan memberikan kesaksian untuknya pada hari kiamat. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah,
aku mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah menambahkan atau ada tambahan lafadznya wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Dan tidaklah ada batu, satu batu pun walaupun kecil, dan juga pohon-pohon kecuali juga ikut bersaksi untuknya. Itu 2A. 2B-nya ini cuma tambahan lafadz dengan sanad sahih, dan Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya, lafadznya adalah aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala ins illa syahida lahu. Tidaklah suaranya didengar oleh pohon, lumpur atau tanah, pasir ya, batu, jin dan manusia, kecuali pasti akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a rahimahullah. Ini seorang tabi'in di mana beliau meriwayatkan tentang nasihat sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kepada dia. Pelajaran yang kedua, kedudukan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang menasihatin Abdullah. Ini sekaligus kita tambahkan di faedah kedua ini, atau kita masukkan ke faedah ketiga, tentang pentingnya seseorang berbagi ilmunya. Dan kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian, ilmu yang mana yang kita sampaikan, pesan yang mana kita pesankan, petua mana yang sedang kita himbaukan kepada orang yang akhirnya bisa menjadi penyebab hidayahnya orang lain. Terlalu banyak orang yang kami temui, setelah ketemu Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan, ceramah potongan ini Ustaz menyadarkan saya, ceramah potongan itu, ceramah itu Ustaz membuat saya taubat, membuat saya keluar dari tempat riba, membuat saya berhenti dari narkotika, membuat begini dan begitu ya. Kemarin bahkan ada seseorang berbicara dengan kami mengatakan, karena ceramah Ustaz saya tidak jadi bunuh diri. Banyak hal yang kita tidak pernah tahu, subhanallah ya. Jadi kalau kita punya ilmu, itu kesempatan emas. Kalau seseorang itu baik depan mata kita, dia sedang buat perbuatan baik, kita dukung dia. Dukungan kita membuat kita dapat pahala dia. Kalau dia sedang tidak tahu, kita ajarkan. Kalau dia sedang buat salah, kita nasihati supaya dia tinggalkan. Semua itu adalah peluang kita untuk mendapatkan pahala. Kebaikan orang bisa menjadi peluang pahala kita dengan kita berikan dukungan. Kesalahan orang, peluang pahala buat kita dengan kita luruskan. Jangan pernah mencaci maki kesalahan orang, karena kesalahan orang itu justru peluang kita meraih pahala. Nah, ini pelajaran ketiga yang diambil dari hadis, karena kita sebutkan dua pelajaran. Pertama, kedudukan dua orang yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Abdullah rahimahullah yang menceritakan bagaimana Abu Sa'id al-Khudri menasihati dia. Yang kedua, kedudukan Abu Sa'id al-Khudri yang menasihatin Abdullah itu sendiri. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang punya ilmu dan mengajarkan pada orang lain, memberikan nasihat dengan tulus dan ikhlas. Kalau dia sudah buat benar, kita berikan dukungan. Ya, semoga buat kamu istiqomah, semoga Allah buat kamu istiqomah misalnya, semoga kita semua dibuat istiqomah, ya gitu ya. Kita bukan memuji ibadahnya ya, tapi kita sedang memberikan dukungan. Karena memuji ibadah orang tidak boleh ya. Misal kita lihat ada satu orang khusyuk banget sholatnya, ya, lalu kita mengatakan, oh kamu tadi sholat kamu bagus banget ya, itu nggak boleh. Karena pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada orang sholatnya bagus banget, ya, khusyuk sekali, kemudian ada sahabat di sebelah Nabi, waktu dia itu dari jauh dia mengatakan, ya Rasulullah, orang ini sholatnya khusyuk banget, bagus banget itu. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan pada saudaramu itu, karena kalau kau dengarkan kau bisa binasakan dia. Tadinya ikhlas bisa jadi riya, ya. Tapi dukungan itu misalnya, semoga Allah buat kita istiqomah, semoga Allah buat kita begini dan begitu misalnya ya, itu kita bisa berikan dukungan dengan doa. Atau kalau dia salah, maka kita luruskan kesalahannya dengan mengingatkan. Nah, itu semua masuk dalam kesempatan meraih pahala dari perbuatan baik orang lain ataupun kesalahan orang lain. Pelajaran yang keempat, bahwasanya adanya kedudukan orang-orang yang tinggal di padang pasir. Ya, saya subhanallah pernah duduk dan jalan dengan Profesor Dr. Ziyad Abbadi, seorang pakar hadis di Jordan, hafizahullah. Ini sering saya sebutkan nama beliau di pengajian karena banyak sekali hal yang saya juga belajar dari beliau. Sempat kami diskusi tentang masalah sholat, lalu dia bilang, ingat gak hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang paling banyak mendapatkan pahala sholat?
Maka saya bilang silakan Syekh kalau mau disampaikan. Walaupun saya pernah dengar hadis itu untuk menghormati orang yang mau mengajarkan untuk menyampaikan kepada kita pesan, atau mungkin walaupun kita sudah pernah dengar mungkin ada lafaz lebih lengkap, atau mungkin ada sesuatu yang belum sampaikan yang belum sampai kepada kita. Maka saya bilang silakan Syekh. Dia mengatakan orang kalau sholat sendiri pahalanya 1. Orang kalau sholat berjamaah di masjid pahalanya 25 kali lipat atau diangkat 27 derajat. Tapi ada orang yang lebih besar pahalanya, yaitu orang yang berada di padang pasir, mengembala domba sendirian, tiba waktu sholat dia sholat, walaupun sholat sendiri, pahalanya 50 kali lipat. Lebih besar pahalanya. Ada orang di tengah lautan misalnya, dia sendirian, nelayan di kapalnya, tiba waktu sholat dia tetap sholat di situ. Tidak ada tempat dia untuk bergabung berjamaah sama orang. Walaupun lafaz hadis ini menyebutkan tentang masalah orang yang mengembala domba di padang pasir, tapi seseorang yang ada di hutan belantara sendirian, misal dia naik pesawat, pesawatnya jatuh, dia belum ditemukan, sendirian tetap dia sholat. Di atas kapal tadi, ya sholat, semua ini pahalanya besar. Walaupun lafaz hadis sekali lagi tentang orang di padang pasir dengan gembalaannya, itu kalau tetap waktu sholat masuk dia sholat, dapat 50 kali lipat pahala sholat. Karena sebenarnya dia bisa tinggalkan sholat, tapi dia kerjakan sementara dia sendirian. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah keutamaan azan sendiri dan bagaimana seseorang kalau azan dianjurkan mengeraskan suara. Walaupun azan itu buat dia sendiri. Nah ini poin penting ya. Selama ini mungkin sebagian besar kita memahami azan itu di masjid saja. Dikumandangkan pada saat lagi mau sholat dan tugasnya muadzin saja. Padahal sebenarnya Anda juga bisa azan. Misal, kalau seseorang di antara Anda, saya tidak bicara ibu-ibu karena ibu-ibu memang tidak ada penekanan tentang masalah mengumandangkan azan, karena azan itu bagi laki-laki gitu ya. Kalau ibu-ibu mau sholat tinggal iqamah dan sholat, atau langsung sholat juga bisa gitu ya. Tapi bapak-bapak ini ada penekanan poin masalah itu. Jadi kalau misalnya Anda ketiduran, terlewat satu waktu sholat, misalnya duhur atau asar contoh. Kalau Anda mau sholat di rumah, azan aja dulu. Enggak ada masalah, di rumah pun azan, gitu kan. Kumandangkan azan. Karena pernah dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW dalam satu perjalanan Bapak Ibu sekalian, kemudian istirahat di sebuah tempat. Semua pasukan Nabi dengan Nabi tertidur. Nabi SAW pun terbangun itu hanya kena teriknya matahari di wajah beliau. Lalu beliau bangun dan beliau mengatakan, sesungguhnya tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Lalu beliau suruh pindah pasukannya, tidak jauh dari situ, lalu beliau memerintahkan Bilal untuk azan. Padahal itu bukan masjid, gitu kan? Di perjalanan. Jadi keutamaan azan ini penting. Misalnya Bapak Ibu lagi nginap di hotel, contoh, luar kota, azan saja kalau mau sholat di kamar. Ya mudah-mudahan kita berharap apa yang disebutkan dalam hadis ini kita bisa dapatkan. Ya. Sebagaimana akan kita sampaikan di dalam faedah terakhir dari hadis, yaitu ternyata orang yang azan maka semua yang mendengarkan suaranya, tadi rinciannya luar biasa ya. Jin, kita nggak pernah lihat jin, memang Allah tutupi mata kita, nggak bisa lihat mereka. Ya, Allah mengatakan tentang iblis dan juga kalangan jin secara umum, innahu yarahum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis dan semua pengikutnya itu ya dari kalangan jin melihat kalian sementara dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kita tidak bisa lihat memang, gitu kan? Kecuali orang yang sengaja iseng panggil-panggil jin segala macam yang berbuat kesyirikan seperti para dukun itu beda. Orang beriman tidak akan pusing dengan masalah itu, tidak perlu bertemu jin, tidak perlu interaksi, tidak perlu ngobrol, tidak perlu berteman, tidak perlu menikah, tidak perlu cari bantuan sama mereka. Kita punya alam sendiri sebagai manusia gitu. Maka jin dengar, kita tidak tahu bagaimana Allah sampaikan kuping mereka. Manusia ya. Dalam riwayat yang pertama tadi wala syai', bahkan sesuatu apapun, benda hidup atau benda mati, angin, air, bagaimana mereka dengar Allahu a'lam. Tapi perkataan Abu Sa'id wala syai', syai' ini apa saja, benda mati, benda hidup, semuanya, kecuali akan menjadi saksi untuknya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain bahkan semua batu, semua pohon. Dalam itu riwayat 2A. Riwayat 2B-nya lebih dirincikan lagi, dan tidak ada yang mendengar suaranya dari pohon ya. Kemudian tanah, lumpur ya. Kemudian juga batu
jin dan manusia, kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti. Ini lafaz yang luar biasa sekali. Berarti kita dianjurkan kalau bisa azan, gitu kan? Usahakan azan. Anda juga misalnya kalau lagi musafir, terus mampir di satu tempat istirahat misalnya, mau sholat, azan saja dulu, gitu kan? Kalau memang tidak ada muadzinnya misalnya, jangan juga ada muadzin kita main serobot itu ya. Tapi kalau misalnya memang di situ tidak ada orang sholat, saya berapa kali safar gitu sama keluarga, mampir satu tempat ada masjid, tutup gak ada orang. Rupanya mayoritas masyarakat itu petani, mereka ada di ladang mereka tidak dipakai sholat. Saya tanya ini dipakai sholat? Enggak. Kalau duhur sama asar, nanti maghrib, isya, subuh baru mereka ada. Nah, tetap apa kita azan di situ ya? Nah, kita azan pun tidak harus pakai mikrofon ya. Kalau memang tidak memungkinkan itu, kita azan saja. Yang penting kita bisa mengumandangkan azan tersebut. Nah, tentu lafaz-lafaz azan ini juga bisa dipakai selain sholat ya. Nanti akan kita jelaskan ke depannya insya Allah beberapa titik-titik seperti orang azan pada saat terjadi kebakaran, ada azan ya. Tapi ada juga azan-azan yang banyak diperhatikan tidak ada sunnahnya. Mengazankan kuping mayit di kuburan, tidak pernah ada lafaz hadis berhubungan dengan masalah itu misalnya. Tapi yang paling dasar adalah digunakan untuk sholat, Baik, mungkin ini hadis terakhir yang kita bahas, hadis ketiga pada kesempatan ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 233 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yukfaru lil muadzini muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ah. Kata Nabi SAW, muadzin itu akan diampuni sejauh jangkauan azannya, dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarnya memohon ampunan untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih dan juga At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Dalam riwayat yang lain, riwayat nomor 4, jadi kita tutup dengan 4, 3 dan riwayat nomor 4 ya. Riwayat nomor 4 ini ada 4A, 4B, 4C, dan 4D, tapi lafadznya pendek-pendek semuanya. Kita tutup dengan ini insyaAllah. Dan saya baca 3 dan 4 karena kurang lebih semakna, cuma beda-beda keutamaan sedikit. Hadits nomor 4 ada 4A dengan sanad hasan sahih urutan 234 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, al-muadzinu yukfaru lahu mada sauti wa yusaddiqu kullu ratbin wa yabis. Kata Nabi SAW, muadzin diampuni sejauh jangkauan gema suaranya, dan semua yang basah dan yang kering membenarkannya, memberikan kesaksian. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan lafaz ini milik Ahmad. Abu Daud juga meriwayatkan, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan pada lafaz Ibnu Khuzaimah berbunyi, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, dan semua yang basah dan kering akan bersaksi untuknya. 4B-nya dengan sanad hasan sahih dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai, dia menambahkan walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan muadzin akan mendapatkan seperti pahala orang yang sholat bersamanya. 4C-nya sanad hasan sahih dan Ibnu Majah meriwayatkan di dalamnya, yukfaru lahu badda sautihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Dia akan diampuni sejauh jangkauan suaranya, dan setiap yang basah maupun yang kering akan memohon ampun untuknya. Terakhir 4D-nya dengan sanad sahih, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dengan lafaz, kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfaru lahu madda sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis wa syahidus salati yuktabu lahu 25 hasana wa yukaffiru anhu ma bainahuma. Muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya, semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya, dan orang yang menghadiri sholat berjamaah ditulis untuknya 25 kali lipat kebaikan, dan dihapuskan darinya juga apa yang ada di antara keduanya. Al-Khattabi berkata rahimahullah, makna daripada mada syai', akhir dari sesuatu, maknanya adalah ampunan Allah diraih secara sempurna jika dia mengeluarkan kemampuannya dalam mengeraskan suaranya. Ampunan sempurna diraih dengan mengangkat suara semaksimal mungkin. Al-Hafidz Al-Mundhiri mengatakan pendapat ini didukung juga oleh riwayat yang mengatakan yukfaru lahu madda sauti. Dengan dal dibaca tasydid madda, maknanya diampuni sesuai dengan kadar tinggi suara muadzin. Al-Khattabi juga berkata rahimahullah, ada makna dari sisi lain, yaitu bahwa ini adalah bahasa perumpamaan. Maksudnya adalah
bahwa tempat di mana suara muadzin menjangkaunya, jika seandainya di antara tempat muadzin itu berdiri dengan tempat di mana suaranya itu menjangkaunya, terdapat dosa-dosa yang memenuhi jarak antara keduanya, niscaya Allah akan mengampuninya. Kita langsung saya tutup dengan faedah-faedahnya, saya ringkaskan karena melihat waktu. Yang pertama faedah dari hadis nomor 3 dan hadis nomor 4, yaitu adanya keutamaan orang jadi muadzin dengan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosa. Sudah kita dengar tadi bagaimana dosa-dosanya akan diampuni, ya. Di sini Khattabi tadi sudah jelaskan, bisa bermakna adalah antara dia azan kayak kita muadzin di mikrofon kita ini, antara dia dengan suara dia terjangkau, menjangkau. Misalnya contoh suaranya terdengar 100, 200, 500 meter dari masjid ini, maka kalau dosanya ditaruh di antara tempat dia berdiri sampai suara terjangkau itu, sebanyak itu dosanya semua dimaafkan. Nah, ini maknanya. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya semua yang mendengarkan azannya, baik benda mati ataupun benda hidup, semuanya akan memberikan kesaksian pada hari kiamat kalau dia azan. Berarti akan memberikan kesaksian, ini maknanya akan memberikan pertolongan buat dia pada hari kiamat. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya muadzin akan mendapatkan pahala semua orang yang sholat yang mendengarkan lafaz azannya. Yang mendengarkan lafaz azannya diambil daripada potongan hadis ya 4b, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia mendapatkan pahala semua orang yang sholat bersama dia. Dan faedah yang terakhir yang keempat adalah dari hadis 4d, bahwasanya orang yang sholat berjamaah akan dicatatkan baginya 25 kali lipat pahala dan akan diampuni dosa-dosa di antara sholat tersebut. Berarti ada satu pesan penting, artinya kalau setiap orang di antara kita yang sholat berjamaah tadi dapat 25 kali pahala sholat. Tadi kita sholat subuh berjamaah, berarti sama dengan pahala 25 kali sholat subuh dibandingkan orang sholat sendiri di rumahnya. Berarti kita bisa bayangkan kalau masjid ini misalnya diisi 500 orang, 100 orang, 200 orang, misalnya ratusan orang, saya yakin di sini mungkin jumlahnya ratusan, Masya Allah, karena masjid cukup besar. Berarti berapa banyak pahala muadzin dapatkan? 25 satu orang, kali sekian ratus orang. Berapa ribu pahala yang didapatkan hanya dengan menjadi muadzin. Allahu a'lam. InsyaAllah kedepannya kita akan lanjutkan di bab yang sama, hadis nomor 5. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.